Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang kasih Tuhan. Syukur pada kesempatan pagi ini kita kembali di dalam pertemuan kita dalam pembahasan dalam Alkitab kita setiap Selasa di tempat ini. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas kitab yang baru, itu kitab Yeremia. Dan kita akan bersama-sama membahas di dalam pasal yang pertama pada kesempatan pertemuan pada pagi hari ini. Nah, saudara, sebelumnya mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kembali kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini kami bersyukur memberikan kesempatan kepada kami semua untuk belajar pada kitab yang baru, kitab Yeremia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong dalam pembahasan demi pembahasan sampai pada selesainya. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi Tuhan pakai pada kesempatan pagi ini, sehingga apa yang boleh kami dengar bersama-sama, boleh kami pelajari, dan bahkan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan dan mendoakan ruang pembahasan firman Allah pada kesempatan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama membahas kitab Yeremia, pasal yang pertama, dan kita juga akan mempelajari tentang introduksi daripada kitab ini terlebih dahulu. Saudara sekalian, kitab Yeremia merupakan kitab yang berisi tentang nubuat-nubuat, tentang peringatan-peringatan dan ajaran-ajaran yang merupakan bagian dari pelayanan Nabi Yeremia kepada kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda pada waktu itu. Mengapa? Karena pada saat itu banyak pemimpin dan penduduk Yerusalem menolak Yeremia dan nabi-nabi lainnya serta terus berbuat dosa di dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga Yerusalem dihancurkan dan banyak orang Yahudi yang ditawan di negeri Babel. Kitab ini menggambarkan bahwa perjanjian antara Allah dan Israel tidak membuat umat Allah tak terkalahkan jika mereka tidak memenuhi bagian mereka dari perjanjian itu dan mengindahkan firman Tuhan. Sehingga dapat dikatakan mereka menarik diri dari pemeliharaan dan perlindungan daripada Allah sendiri. Nah, dengan mempelajari kitab Yeremia, maka kita akan lebih memperdalam pemahaman mereka tentang perjanjian antara Tuhan dan umat Allah, yaitu dengan mempelajari pekerjaan Tuhan untuk memulihkan umatnya dan membantu mereka mengatasi dampak dari perbuatan dosa-dosa mereka. Kita dapat belajar juga tentang kuasa Tuhan untuk menyelamatkan dan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, melalui kitab ini kita juga dapat belajar dari contoh pribadi Yeremia bahwa kita masing-masing memiliki satu bentuk tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk diselesaikan dalam hidup ini, dan Tuhan juga akan membantu kita memenuhi tanggung jawab ini saat kita berpaling kepada Tuhan, terlepas dari betapa sulitnya tanggung jawab di dalam kehidupan kita tersebut. Nah, Yeremia bertanggung jawab atas banyak isi dari kitab ini, tapi dia kemungkinan juga menggunakan juru tulis untuk mencatat perkataannya sewaktu dia mendiktekannya ayat demi ayat firman Allah ini. Tapi saya lihat dalam Yeremia pasal 36 ayat yang keempat. Nah, siapa Yeremia itu sendiri? Yeremia dilahirkan dalam keluarga imam dan berkhotbah di kerajaan selatan Yehuda selama sekitar 40 tahun. Berusaha untuk membendung gelombang penyembahan berhala dari amoralitas yang sangat berkembang pada masa itu. Dia akhirnya dipenjarakan di Yerusalem, dan setelah kejatuhan Yerusalem, orang-orang Yahudi yang melarikan diri ke Mesir membawa Yeremia bersama mereka, di mana menurut tradisi mereka melempari dia dengan batu sampai pada akhirnya Yeremia mati. Yeremia memulai pelayanannya pada tahun 626 sebelum Masehi, tahun ke-13 pemerintahan dari Raja Yosia, dan terus berkhotbah sampai setelah kejatuhan Yerusalem pada sekitar tahun 586 sebelum Masehi.
Nah, khotbah-khotbahnya sangat tumpang tindih dengan pelayanan para nabi lainnya, termasuk Lehi, Sefanya, dan Uria. Beberapa perkataan Yeremia dicatat sebelum kehancuran dari Yerusalem. Sebagian besar kitab nubuat dalam Perjanjian Lama berfokus terutama pada firman Tuhan sebagaimana diwahyukan oleh para nabi, tapi tidak pada kehidupan para nabi itu sendiri. Kitab Yeremia merupakan pengecualian. Selain memuat nubuat-nubuat Yeremia, kitab ini juga memuat tentang informasi biografi tentang Yeremia dan wawasan tentang penderitaan emosional dan mental yang kadang-kadang ia alami dan saat ia melayani di tengah-tengah begitu banyak pertentangan yang dihadapinya pada waktu itu. Nah, kitab ini juga membahas ajaran tentang penabisan sebelumnya yang mengajarkan bahwa Tuhan memanggil individu untuk memenuhi tanggung jawab dan tugas tertentu di dalam kefanaannya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberitahu Yeremia sebelum, katakan firman Allah, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Mengetahui bahwa Tuhan telah menghendakinya menjadi nabi di masa-masa sulit, mungkin telah memberi Yeremia kekuatan dan iman yang dibutuhkannya untuk mengkhotbahkan firman Tuhan dalam menghadapi aniaya yang dialaminya. Adapun tema di seluruh kitab Yeremia adalah bahwa sama seperti Tuhan telah mengawasi umat-Nya sewaktu mereka mengalami kehancuran, Dia juga akan mengumpulkan, memulihkan dan menguatkan mereka. Dalam satu wahyu yang dicatat dalam kitab Yeremia, Tuhan berfirman dan Dia akan membuat perjanjian baru dengan umat-Nya, yang berarti perjanjian Injil yang baru dan kekal, yang ditegakkan oleh Yesus Kristus selama pelayanannya dan dipulihkan pada zaman akhir. Yeremia juga bernubuat bahwa pada zaman akhir Tuhan akan mengutus para penjala ikan dan pemburu untuk mengumpulkan Israel kepadanya. Sebuah peristiwa yang akan lebih mengesankan bagi mereka yang menyaksikannya daripada pembebasan anak-anak Israel dari Mesir. Yeremia banyak merenungkan hubungan batin Tuhan dengan pikiran hamba-hambanya. Pelayanan lahiriah tidak ada gunanya jika tidak ada pengabdian hati dan hidup. Reformasi yang dangkal tidak ada gunanya, tidak diperlukan regenerasi yang lengkap dalam kehidupan berbangsa. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Yeremia kita bisa melihat tentang garis besarnya, yaitu sebagai berikut. Yeremia pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-6 berbicara tentang Yeremia berkhotbah pada masa pemerintahan Yosia dan bernubuat bahwa Yerusalem akan dihancurkan oleh bangsa yang besar dan kejam. Kemudian Yeremia 7 sampai dengan pasal 20 berbicara Yeremia berkhotbah di berbagai tempat di Yerusalem, termasuk di gerbang bait suci, menggunakan berbagai metafora untuk memohon agar orang-orang memperbaiki cara-cara mereka. Kemudian dalam pasal 21 sampai pasal 38, Yeremia berkhotbah pada masa pemerintahan Raja Sedekia dan bernubuat bahwa Babel akan menaklukkan Yerusalem. Mereka yang selamat dan dibawa ke Babel akan hidup dalam penangkaran di sana selama 70 tahun. Pada hari-hari terakhir, Mesias akan kembali memerintah dan mengumpulkan umat-Nya kepadanya. Kemudian dalam pasal 39 sampai pasal 44, Yerusalem ditaklukkan dan banyak orang Yahudi ditawan ke Babel. Orang-orang Yahudi yang tetap tinggal di Yehuda menolak peringatan Yeremia dan percaya kepada Mesir. Yeremia pasal 45 itu berbicara tentang Yeremia berjanji kepada Baruk sebagai juru tulisnya bahwa Tuhan akan memelihara nyawa Baruk. Kemudian Yeremia pasal 46 sampai ayat yang ke-52 di sana berbicara bagaimana Yeremia bernubuat tentang kehancuran bangsa Filistin, bangsa Moab, Babilonia dan bangsa-bangsa asing lainnya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian pendahuluan daripada kitab Yeremia.
Sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan Yeremia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama kita bisa melihat firman Tuhan berkata demikian, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Saudara, di dalam ayat yang pertama ini kita akan melihat tentang kehidupan dan latar belakang dari Nabi Yeremia itu sendiri. Nah, perkataan Yeremia bin Hilkia yang merupakan salah seorang imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Ya. Perkataan Yeremia ini, saudara, merupakan awal dari kumpulan tulisan luar biasa ya, yang diwahyukan Allah kepada Yeremia secara pribadi. Pelayanannya selama 40 tahun merupakan gambaran satu kesetiaan dan keberanian yang begitu sangat luar biasa yang dilakukan seorang Yeremia di dalam menghadapi keputusasaan, menghadapi pertentangan, menghadapi pergumulan yang banyak dihadapinya pada saat itu. Nama Yeremia sendiri memiliki arti nama yang sangat baik, yaitu Tuhan mendirikan, Tuhan meninggikan. Nama Yeremia sangat umum di Yehuda pada waktu itu. Nama itu muncul beberapa kali di dalam Perjanjian Lama. Nah, pada masa Daud ada 2 dan mungkin 3 Yeremia di antara orang-orang perkasa Daud. Nah, kita bisa baca dalam surat Tawarik pasal 12 ayat 4, ayat 10 dan ayat yang ke-13. Nah, karena Yeremia berasal dari keluarga imam, masuk akal jika mereka tinggal di suatu tempat yang bernama Anatot, yang merupakan desa kecil sekitar 3 mil dari kota Yerusalem. Nah, desa ini berada di tanah Benyamin, tetapi diserahkan sebagai kota imam. Ya. Yosua pasal 21 ayat yang ke-18. Ayat 2, dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahnya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ketika firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Saudara sekalian, kepada siapa firman Tuhan itu datang? Meskipun kitab ini berisi perkataan Yeremia, kitab ini juga berisi tentang firman Allah, ya, firman Tuhan. Nubuat Yeremia ini seperti semua kitab suci lainnya telah diilhami oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, itu adalah firman Tuhan yang diilhami secara ilahi dan tidak salah, tetapi disampaikan melalui kepribadian dari seorang Yeremia. Nah, ketika Tuhan menggunakan seseorang, dia tidak menghapus tentang kepribadian karakter daripada pribadi seseorang. Dia ingin menggunakan kepribadian orang tersebut yang telah disucikan, dikuduskan sedemikian rupa. Nah, Tuhan menginginkan seorang dengan hati yang sangat lembut dan penuh dengan belas kasihan, yaitu untuk pelayanan firman Tuhan. Karya Yeremia selanjutnya menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas secara penuh di dalam pelayanannya yang begitu sangat luar biasa dipakai Tuhan di dalam pelayanannya. Nah, firman Tuhan ini datang pada zaman Yosia. Saudara, siapa Yosia? Yosia atau Raja Yosia adalah salah satu Raja Yehuda yang sangat hebat, yang bersemangat untuk melakukan satu perubahan, satu reformasi yang terjadi pada waktu itu. Nah, menurut 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ketiga, katakan pada zaman ke-8 pemerintahan Yosia, ia mencari Tuhan. Beberapa tahun kemudian memulai kampanye agresif untuk memurnikan Israel dari penyembahan berhala dan untuk kembali kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini Allah memanggil kedua hambanya ini, yaitu Yosia dan Yeremia, yaitu untuk melayani dia dan umatnya pada saat yang sama. Saudara-saudara sekalian, masing-masing saling memberikan dukungan, dan meskipun mereka tidak meninggalkan Yehuda yang telah berubah, mereka tetap melayani Allah dengan setia dan menyingkirkan setiap alasan yang mungkin diajukan Yehuda untuk penghakiman yang akhirnya datang melalui Babel.
Saudara, Yosia, Yoyakim, Sedekia ada di dalam garis secara suksesi, itu raja-raja Yehuda saat itu. Namun ada beberapa orang yang tertinggal, di antaranya adalah Yehoahaz, kemudian juga Yehoyakim. Ya, kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik pasal 36. Yoahaz dan Yoyakim mungkin tidak disebutkan dalam ayat ini karena masa pemerintahan mereka sangat singkat sekali. Masing-masing hanya berlangsung selama 3 bulan saja. Sampai pada akhirnya Yerusalem ditawan pada bulan kelima. Sebenarnya beberapa bagian dari buku ini membahas periode setelah masa pembuangan ya dalam Yeremia pasal 44. Namun itu hanya sebagai catatan tambahan atas kejatuhan Yerusalem yang sangat dahsyat. Kemudian kita membaca dalam Yeremia memenuhi panggilan dan diutus oleh Allah dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-19. Dan 4 dikatakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara sekalian, dalam ayat yang keempat dan kelima di sini, Yeremia berbicara tentang satu bentuk panggilan Tuhan kepadanya secara pribadi. Ya, dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kemudian firman Tuhan datang kepadaku, Yeremia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, tampaknya dibesarkan dalam keluarga yang sangat saleh, sangat taat dan religius, namun dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan di dalam firman-Nya. Karena banyak nubuatnya yang mengandung gema dan petunjuk dari nabi-nabi Israel sebelumnya, tampaknya Yeremia tumbuh dengan begitu sangat mengenal secara mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan dan pemikirannya di masa depan sebagian besar dibentuk oleh pengenalan awal terhadap ucapan-ucapan nabi-nabi abad yang ke-8 sebelum Masehi, seperti Amos, Hosea, Yesaya, dan Mika, dan mungkin juga oleh kehidupan dan perkataan daripada Nabi Elia dan Elisa. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara sekalian, Yeremia sudah tua, tetapi Allah ingin dia tahu bahwa panggilannya sudah ada jauh sebelum pada masa mudanya. Yeremia sudah ada dalam pikiran dan rencana Allah sebelum dia ada di dalam rahim kandungan ibunya. Allah memberitahu Yeremia hal itu agar dia dapat berjalan dalam rencana Allah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan kehendaknya sendiri. Informasi ini tidak diberikan hanya untuk menarik minat Yeremia atau untuk menghiburnya. Informasi ini diberikan agar ia mengetahui kehendak Tuhan, ya, dikuatkan oleh kehendak itu, dan dengan demikian menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Tuhan yang telah diwahyukan secara pribadi kepada Yeremia. Bahkan Rasul Paulus pernah berbicara tentang panggilannya sendiri untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi dengan istilah yang sama, yaitu Galatia pasal pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa Yeremia adalah seorang nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, fokus Yeremia adalah pada bangsa Yehuda pada masa dekade-dekade terakhir sebelum akhirnya bangsa Babilonia itu menaklukkannya. Namun pekerjaannya sebagai seorang nabi bukan hanya untuk Yehuda, tapi juga untuk bangsa-bangsa dan demikian juga untuk kita pada masa sekarang ini. Dalam hal ini Yeremia diangkat menjadi nabi untuk pelayanan di seluruh dunia. Hal ini membantah gagasan bahwa pekerjaan hamba-hamba Tuhan selalu bersifat lokal saja. Ya. Nah, Tuhan adalah pribadi sebagai Tuhan atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi pelayanan firman Allah, kebenaran firman Allah diperuntukkan juga untuk bangsa-bangsa lain.
Ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutmu. 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 di sini berbicara tentang satu bentuk keberatan daripada Yeremia dan tanggapan Tuhan terhadap keberatan yang disampaikan tersebut. Ya, dikatakan tadi, lalu aku berkata, Tuhan Allah, lihatlah aku tidak dapat berbicara, aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah berkata aku ini masih muda, karena engkau akan pergi kepada siapa saja yang kuutus kepadamu, dan apa saja yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Jangan takut terhadap mereka, karena aku menyertai engkau untuk menyelamatkan engkau, firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menyentuh mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, lihatlah, aku telah menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu sekalian, Yeremia berkata kepada Tuhan, perkataan tadi dikatakan, Tuhan, ya, ini merupakan satu bentuk semacam ungkapan perasaan yang begitu sangat mendalam, ya, meskipun maknanya sulit dijelaskan dalam suatu ungkapan yang dikatakannya. Lihatlah, aku tidak dapat berbicara sebab aku ini masih muda. Ya. Yeremia mungkin berusia sangat muda, yaitu sekitar antara usia 17 sampai 20 tahun pada saat Tuhan memanggil dia. Dan rupanya ia merasa bahwa masa mudanya menghalanginya untuk menjadi pembawa pesan firman Tuhan yang baik dan berwibawa. Yeremia tampaknya masih muda dan belum berpengalaman pada waktu itu. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan berkata, aku masih muda. Meskipun protes Yeremia ini benar, namun itu tidak relevan dan Tuhan tidak ingin mendengarnya. Dan dia juga tidak ingin Yeremia mengatakan dengan perkataan-perkataan semacam itu. Dalam hal ini Tuhan menegaskan haknya untuk memanggil orang-orang yang masih muda dan menggunakan pribadi-pribadi mereka jika mereka mau mendengarkan panggilannya dan memberikan jawaban atas panggilan itu. Nah, Tuhan mengatakan dengan berkata, aku masih muda, ya, karena Tuhan memakai Daud ketika juga masih muda. Ya. Sebagai seorang pemuda, Daud melayani ayahnya dengan setia di ladang gembala, membunuh seekor singa dan seekor beruang saat menjaga kawanan ternak mereka, membunuh Goliat, melayani Raja Daud, dan menjadi panglima dalam pasukan Israel pada waktu itu. Jadi Tuhan mengatakan jangan berkata, ya, aku ini masih muda, karena ada pribadi-pribadi lain yang juga sangat muda, namun dipakai Tuhan di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Tuhan mengatakan jangan berkata, ya, aku ini masih muda, karena Allah telah memenuhi Yohanes Pembaptis dengan Roh Kudus di dalam rahim ibunya. Ya, dalam Lukas pasal 1 ayat 15. Tuhan mengatakan juga jangan berkata aku ini masih muda, karena Tuhan menggunakan seorang pribadi dalam perjanjian baru yang bernama Timotius yang juga masih muda, dan justru melalui pelayanan Paulus Timotius diteguhkan dan Paulus dipakai Tuhan untuk membimbing Timotius muda menjadi alat Tuhan. Ya. Tuhan menegaskan bahwa sebab engkau harus pergi kepada siapa saja yang kuutus, dan apa saja yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Saudara, Allah berbicara dengan dorongan dan persuasi kepada Yeremia
ia protes karena ia tidak dapat pergi karena ia masih muda. Tapi Allah hanya berkata, engkau harus pergi. Itu merupakan satu bentuk penegasan dari Allah kepada Yeremia untuk bisa melanjutkan memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam kondisi apapun harus tetap pergi. Nah, kemudian Yeremia teringat keengganannya pada awalnya. Dan aku tidak menginginkan hari celaka itu. Engkau tahu apa yang keluar dari bibirku, itu ada di hadapanmu. Ya, dalam Yeremia 17 ayat yang ke-16. Meskipun merasa enggan, Yeremia tidak dapat menahan diri. Maka berkata, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Tetapi dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar, yang terkurung dalam tulang-tulangku. Aku telah lelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ya, Yeremia berkata demikian dalam pasal 20 ayat yang ke-9. Tuhan juga memberikan penegasan, jangan takut terhadap mereka karena aku menyertai engkau untuk menyelamatkan engkau. Yeremia punya dua alasan takut, ya. Ia masih muda, kedua, pesannya sulit didengar. Namun kehadiran Allah bersamanya lebih besar daripada kedua alasan tersebut di atas. Keengganannya mungkin didasarkan pada perasaan tidak mampu secara pribadi, ya. Ketika dihadapkan dengan tugas yang hampir tidak ada harapan untuk memanggil kembali Yehuda yang sudah murtad ke dalam keadaan pertobatan sejati. Lebih buruk lagi, maka pada tahap awal pelayanannya ia dilarang menikah. Ya. Dalam Yeremia pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, dan alasan-alasan yang tidak menyenangkan yang diberikan memperjelas fakta bahwa Yehuda berada di bawah penghakiman ilahi. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Dalam penglihatannya Yeremia melihat Tuhan itu menjamahnya secara pribadi. Sebagaimana Allah menjamah mulut Yesaya saat ia dipanggil untuk menjadi nabi, ia juga menjamah mulut Yeremia meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sebagai seorang pemuda, Yeremia adalah kandidat yang tidak mungkin untuk pelayanan semacam itu. Namun Allah tahu bahwa Yeremia memiliki kepribadian dan karakter untuk memenuhi panggilan itu seiring dengan perjalanan waktu yang ada. Sebagaimana Yesaya berbicara tentang keselamatan dari Tuhan, Yeskiel tentang kemuliaan Tuhan, dan Daniel tentang kerajaan Tuhan, demikian pula Yeremia terus-menerus memberitakan tentang penghakiman daripada Tuhan. Ya. Lihatlah, aku telah menetapkan bagimu pada hari ini. Ya, Yeremia memang dipanggil, tapi ia tidak memenuhi panggilannya pada tahun pertamanya atau 10 tahun pertamanya. Pelayanannya selama 40 tahun memiliki beberapa fase yang berbeda. Dan jika digabungkan semuanya memenuhi panggilan daripada Allah sendiri. Periode pertama pelayanan Yeremia terjadi di bawah perlindungan Raja Yosia yang sangat saleh, yang memanfaatkan kekacauan di negara-negara dikuasai di sekitarnya seperti Asyur, Mesir, dan Babel untuk mereformasi bangsa itu dan mengembalikannya kembali kepada Tuhan. Nah, selama waktu itu Yeremia melakukan perjalanan pengabaran melalui kota-kota Yehuda dan jalan-jalan di Yerusalem. Ya, namun setelah waktu itu pula hati orang yang tampaknya itu tidak pernah mengalami satu bentuk perubahan, sekalipun Yeremia sudah berusaha untuk memberitakan kebenaran firman. Dia berkhotbah selama 23 tahun, tapi tidak seorang pun tampaknya itu mendengarkan apa yang disampaikan Yeremia. Dia bahkan menghadapi banyak ancaman terhadap kehidupannya secara pribadi. Setelah Raja Yosia meninggal, keadaan menjadi lebih buruk lagi. Ya. Yeremia membacakan gulungan berisi kumpulan nubuatnya kepada raja baru, yaitu Raja Yoyakim. Dan raja mengambil gulungan itu, memotong-motongnya dan melemparkannya ke dalam api.
Nah, pada masa itu Yeremia dirantai dan dicambuk dan kemudian juga selamat dari kematian yang dialaminya. Ya, kita bisa lihat dalam Yeremia pasal 26. Musim yang paling sulit baginya adalah di raja lain, Sedekia, yang diangkat ke atas tahta oleh orang Babel, tapi tidak terus menaati mereka. Yeremia membawa pesan dari Tuhan yang pasti tampak seperti kegilaan bagi generasinya. Pesannya adalah bahwa penghakiman melalui orang Babel tidak dapat dihindari. Ya. Mereka harus mempersiapkan diri untuk itu dan tunduk kepadanya. Dia menulis kepada mereka yang sudah dibuang di Babel dan memberitahu mereka untuk mempersiapkan diri untuk pembuangan selama 70 tahun dan memiliki sikap damai terhadap Babel. Dia dianggap sebagai pengkhianat dan akhirnya dipenjarakan. Ayat 11, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apa yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-11 dan 12 di sini berbicara tentang pelajaran pertama Yeremia dalam pelatihannya sebagai seorang nabi Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, apakah yang kau lihat Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang pohon badam. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, tepat sekali penglihatanmu, sebab aku siap untuk menepati janjiku. Tuhan berkata kepada Yeremia, apa yang kamu lihat? Yeremia akan menerima pesan untuk berbicara, tapi sebelum dia dapat berbicara, dia harus melihat. Yeremia melihat cabang pohon badam. Ya, dalam hal ini Yeremia melihatnya dengan jelas. Ya, tidak hanya mengerti bahwa itu adalah cabang, tapi juga cukup jeli untuk mengetahui bahwa itu adalah cabang pohon badam. Ini adalah pelajaran pertama Yeremia yang masih muda dalam ketaatannya kepada nubuat dan pelajaran yang sederhana. Ya. Kita mungkin berpikir bahwa sebagai persiapan untuk pekerjaan kenabiannya, ia akan melihat noda-noda secara misterius yang penuh dengan mata, serafim, dan kerub yang menyala-nyala, atau makhluk-makhluk menakjubkan yang muncul dalam mimpi Yeskiel dan wahyu kepada Yohanes. Alih-alih ini Yeremia hanya melihat batang pohon badam. Ya. Pentingnya cabang pohon badam sangatlah penting, yaitu pohon badam dikenal sebagai pohon pertama yang berbunga di waktu musim semi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah siap untuk segera menggenapi firman-Nya sama seperti pohon badam yang tampaknya siap untuk berbunga. Ayat 13. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih. Datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. 15. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. 16. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar kurban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-13-16 ini merupakan pelajaran yang kedua Yeremia dalam pelatihannya sebagai seorang nabi Tuhan. Dan firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Ya, demikian, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, yang menghadang ke utara, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, dari utara malapetaka akan melanda semua penduduk negeri ini, sebab sesungguhnya aku memanggil semua keluarga kerajaan utara, firman Tuhan. Mereka datang dan masing-masing mendirikan tahtanya di depan pintu gerbang Yerusalem, di sekeliling semua temboknya, dan di semua kota Yehuda. Aku akan mengucapkan hukumku terhadap mereka karena segala kejahatan mereka,
karena mereka telah meninggalkan aku, membakar kurban pada Allah lain, dan sujud menyembah kepada buatan tangan mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Yeremia melihat sebuah panci yang mendidih, ya, dan panci itu menghadap ke arah utara. Idenya adalah sebuah kuali mendidih yang akan berbalik dengan lubangnya menghadap ke arah selatan. Ini adalah gambaran yang jelas tentang kehancuran dan penghakiman yang dicurahkan atas Yehuda dari utara, ya, dari utara malapetaka akan melanda semua penduduk negeri itu. Nah, mereka akan datang dan masing-masing akan mendirikan tahtanya di pintu gerbang Yerusalem. Yeremia secara nubuat melihat raja-raja asing itu menguasai Yerusalem yang tunduk pada waktu itu. Seperti halnya gerbang-gerbang kota yang merupakan tempat-tempat biasa di mana keadilan dilaksanakan, maka musuh-musuh Yerusalem digambarkan di sini sebagai pihak yang menaklukkan seluruh negeri, ya, mengambil alih pemerintahan dan meletakkan seluruh negeri di bawah hukum-hukum mereka sendiri, ya, sehingga orang-orang Yahudi tidak lagi memiliki kekuatan politik apapun. Mereka harus sepenuhnya ditundukkan oleh musuh-musuh mereka. Karena mereka telah meninggalkan aku, ya, membakar korban kepada Allah lain dan beribadah kepada buatan tangan mereka sendiri. Alasan utama datangnya penghakiman adalah penyembahan berhala yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu yang tidak mau taat kepada Tuhan. Kemudian menginjak pada ayat 17, dikatakan, tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. 18. Mengenai aku sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang-tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri itu. Kemudian ayat 19 dikatakan, mereka akan memerangi engkau, tapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, Allah memerintahkan Yeremia untuk tetap teguh di dalam menghadapi satu bentuk pertentangan yang ada, yang akan datang, yang dialaminya pada waktu itu. Dikatakan, sebab itu bersiaplah dan bangkitlah, dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar di hadapan mereka, supaya aku tidak membuat engkau gentar di hadapan mereka. Sebab sesungguhnya pada hari ini aku telah menjadikan kota yang berbenteng, tiang besi dan tembok tembaga untuk melindungi seluruh negeri, untuk melindungi raja-raja Yehuda, untuk melindungi para pembesarnya, untuk melindungi para imamnya, dan untuk melindungi penduduk negeri ini. Mereka akan berperang melawan engkau, dan mereka tidak akan dapat mengalahkanmu, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, persiapkanlah dirimu dan bangkitlah, ya. Katakan demikian, Yeremia melihat dan memahami dengan baik kedua penglihatan itu. Allah merasa bahwa ia siap untuk maju dengan persiapan-persiapan tambahan, ya, dan menyampaikan kepada mereka semua yang akan aku perintahkan kepadamu, kata firman Tuhan. Janganlah gentar di hadapan mereka, supaya aku tidak gentar terhadapmu di hadapan mereka. Allah memberi Yeremia yaitu kekuatan yang sangat dibutuhkan, tapi harus menjalaninya. Jika tidak melakukannya, jika ia membiarkan dirinya gentar di hadapan mereka, maka Allah akan gentar terhadap Yeremia di hadapan orang-orang yang dia takuti. Saudara, sebab sesungguhnya aku telah membuat engkau pada hari ini menjadi kota berbenteng dan tiang besi, ya. Tentu saja Yeremia tidak merasa seperti kota dan berbenteng atau dengan tiang besi yang kuat, namun firman Tuhan itu benar. Dan Yeremia perlu mempercayai itu dan bertindak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan tidak perlu takut dan gentar menghadapi berbagai macam tantangan dan situasi yang ada.
Mereka akan berperang melawanmu. Saudara-saudara, janji Allah ini terbukti benar ya. Begitu pula aspek lain dari janji itu, musuh-musuh dari Yeremia tidak menang melawannya. Dan ia melayani Tuhan Allah dengan penuh keistimewaan melalui pencobaan-pencobaan besar selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui paparan ini maka saya dapat menyimpulkan ada hal tersendiri yang saya lihat di dalam kehidupan dari pribadi Yeremia. Maka sebagai bentuk kesimpulannya adalah nabi-nabi dalam tradisi perjanjian lama itu dikenal sangat fasih, sangat berani, begitu sangat tegas dalam menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel, ya, baik itu teguran, penguatan maupun penghukuman Allah kepada umatnya, itu sampaikan dengan begitu sangat berani, dengan begitu sangat tegas. Ada proses serta perjuangan yang harus mereka jalani untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai nabi Allah. Mereka sudah menyediakan diri dibentuk Allah. Demikian juga Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang bergulat dalam proses tersebut bersama-sama dengan Tuhan. Dalam pergumulan dalam kehidupannya, Yeremia mendapatkan satu pemrosesan Allah dan pembentukan Allah, dan Yeremia dapat bertahan sampai kepada akhirnya. Pada saat Nabi Yeremia berkarya, kerajaan Yehuda yang kecil terjebak di tengah-tengah persaingan kerajaan-kerajaan besar yang lain yang berusaha menancapkan kekuasaannya di kawasan itu. Dalam gejolak itu Yeremia menjalankan peranannya. Ia berkarya selama pemerintahan 5 raja terakhir dalam kerajaan Yehuda. Tugas berat tersebut diterima oleh Yeremia dalam usia yang cukup masih sangat muda, ya. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa usianya sekitar 20 tahunan. Tuhan memanggil dia menjadi seorang nabi Allah. Pantas saja bila pada mulanya Yeremia merasa belum pantas dan kurang cakap di dalam berbicara, ia masih muda dan tidak pandai untuk menyampaikan pesan firman Allah, merasa dirinya masih begitu belum berpengalaman. Nah, keberatan Yeremia tersebut dijawab oleh Tuhan dengan begitu sangat mendalam. Ya. Tuhan memberikan penegasan, ya, telah mengenal Yeremia sejak Yeremia itu berada di dalam kandungan rahim ibunya. Tuhan yang membentuk dan menetapkan tugas serta panggilan Yeremia sebagai nabi Tuhan bagi bangsa-bangsa lain. Ada rencana Allah atas Yeremia dan juga bagi setiap manusia ciptaan Allah. Tuhan tidak mengutus Yeremia kepada umatnya, dia mengendaki umatnya taat dan berserah penuh atas segala tugas panggilan Allah yang telah ditetapkannya. Yeremia pada mulanya dia mengelak, dia menolak panggilan Allah, dan melalui panggilan itu justru Allah memanggil Yeremia secara pribadi. Tuhan menjamah hati dan mulutnya untuk dipakai Allah sedemikian rupa. Bapak Ibu sekalian, kisah pemanggilan Yeremia mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki rancangan serta panggilan yang unik bagi kita semua, umat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita pun juga dapat dipakai Allah untuk bisa memenuhi tugas panggilan daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi ini melalui perenungan firman Allah, kita pun juga mempersiapkan diri, memberikan diri kita diproses Tuhan agar kita layak dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Di balik kekurangan-kekurangan kita, di balik keterbatasan, ketidakmampuan kita, Allah akan memperlengkapi kita untuk bisa melaksanakan tugas dan perutusannya di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai orang beriman kepada Tuhan, jangan kita khawatir, jangan kita gentar di dalam memenuhi dan menanggapi panggilan Allah kepada kita semua. Tuhan akan memakai kita menjadi alat kemuliaannya seperti Yeremia dipakai Tuhan pada masa zamannya pada waktu itu. Demikian Bapak Ibu sekalian uraian daripada Yeremia pasal yang pertama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saudara, sebentar sore kita kembali akan mendengarkan ulasan dari Pak Penatua Insinyur Lindra Haryanto untuk bisa memperlengkapi dan membawa kita semua diteguhkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan boleh menumbuhkan, mendewasakan kita, meneguhkan iman kita dalam panggilan kita bersama-sama
orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan pagi ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Untuk menolong kami, memberkati kami di dalam perenungan firman Allah secara pribadi, melalui panggilan seorang Nabi Yeremia, yang dipanggil Allah sedemikian rupa, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Yang bila Tuhan juga memanggil kami menjadi alat-alat Tuhan pada masa sekarang ini, di mana Tuhan akan terus memproses kami, membentuk kami, dan kami dipakai sedemikian rupa. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapak, berkati pertemuan kami, pembahasan kami pada kesempatan pagi ini. Juga sebentar malam kami akan bersama-sama kembali belajar bersama dengan Bapak Penatua Insinyur Indra Haryanto. Engkau juga memberkati dalam pertemuan tersebut, memperlengkapi kami, memberikan pemahaman kepada kami semakin mendalam tentang panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan dan mendoakan seluruh permohonan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.